Ini sumur apa namanya? Lubang air untuk tandon air zaman Belanda dulu. Komplek makam Belanda ada graveyard. Komplek pemakaman itu ada sejak zaman VOC berkuasa di Pulau Onrus sekitar abad 17 sampai 18. Pada masa itu sempat ada letusan Gunung Krakatau sekitar tahun 1883. Akhirnya pulau ini sempat porak-poranda pada masa itu. Kita yuk, oke, kita ke museum yuk, biar cepat. Ke Pondok Kelapa, lu pulangnya beli uli, guys. Hari ini kita jumpa, insya Allah kita ketemu lagi. Mari kita tahu, pengen tahu ke dalam, kita mau berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Sehat ya? Siapa yang belum sarapan? Tatan, dimakan dulu, Tan. Sarapan yang belum sarapan. Ibu, maaf Bu, hari ini mau kemana nih? Kita mau ke Dit Tolairut, Jakarta. Mau ada apa namanya pengenalan gimana sih pekerjaan profesi bapak-bapak Dit Tolairut di sana gitu. Nanti anak-anak juga dikasih tahu tugasnya ngapain aja gitu sebagai polisi di perairan. Seru dong ya? Seru pastinya. Ini ibu guru siapa namanya? Saya Miss Farida, guru kelas 5C. 5C. Iya siap Ibu ya. Iya Ibu. Pondok Cempaka? Jadi Cempaka 3. Ya, Cempaka 3. Iya, sudah mau kita tahu. Assalamualaikum Ibu. Iya. Ini ibu guru kelas 5. Kelas 5B. 5B. Kayaknya saya kenal dah. Iya. Wajahnya premier banget. Dengan ibu siapa ya? Ya Bu Ajeng. Bu Ajeng. Alhamdulillah anak saya ada di Kelas saya. Jadi hari ini sekarang mau jalan-jalan apa mau acara apa? Belajar sampai jalan-jalan. Acara buku pramuka. Ya. Berapa anak Bu? Ada 50 anak. Nah, dari kelas berapa? Kelas 5 sama kelas 3. Jadi semua ada di sini ya. Yes. Insya Allah ya. Kita minta doain guys biar ada apa acara ini lancar, sukses, tanpa hambatan sampai tujuan, sampai besok bisa aktif lagi. Terima kasih banyak Bu ya. Saya pengen ke belakang Bu, bisa kan? Ada berapa anak? Nih, tunggu nanti. Ini Bu guru apa ada kelas? Ada kelas itu juga Bang Lima. Oh, Bu guru juga ya? Ikut juga, bimbing ya? Iya, ya Bapak. Sapina, nggak kelihatan. Makanya masker rambut banget. Ini loh, ya ikut Bapak. Mama? Oh, jadi minta ini. Jangan takut kalau ada nanti belum sarapan apa, bilang sama Ayah ya. Gratis sama semuanya. Ini kelas 5C. 5C. Ini 5C semua nih ya? Cowok semua ya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah udah semua ya. Pokoknya sehat, semangat, jangan sampai kendor ya. Ya. Apa ada yel pramuka? Ada. Ada nggak? Ada. Pramuka. Ikutin. Pramuka. Pramuka. Pramudi. Pramudi. Saya udah mandi. Udah mandi. Semangat. Semangat. Bismillah. Bismillah. Oke guys, ayo jumpa lagi. Sampai ketemu. Ya, mungkin itu aja. Nanti kita pantau lagi sampai kita menunggu bis ini bergerak berjalan. Insya Allah doain guys. Makasih. Sampai jumpa di lokasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak apa-apa, enak kok naik kapal laut ya. Hari ini kapal yang kita akan naiki adalah kapal patroli. Kapal patroli yang biasanya itu untuk jaga keamanan di laut ya. Nanti kita juga akan diberikan sirene seperti polisi beneran ya. Alhamdulillah ya. Tapi anak-anak nggak ada yang mabuk laut kan ya? Iya, pramuka mah harusnya kuat-kuat ya. Sehat-sehat ya. Pak Hendra belum dengar tepuk pramukanya. Saya mau denger dong tepuk pramukanya, boleh nggak? Boleh ya, oke ya. Kita dengar tepuk pramukanya. 1, 2, 3 tepuk pramuka. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan sudah sampai apa namanya dermaga ya, sampai subdit patroli laut Polair. Dan ini kita sudah bersama Pak Hendra, komite sekolah dan sekaligus pembimbing untuk bisa sampai kemari. Gimana Pak? Ya, selamat pagi. Pagi ini saya membawa anak-anak dari SD Jayati Cempaka 3 Pondok Gede Bekasi untuk kunjungan wisata edukasi profesi dan transportasi ke Ditpol Airut Polda Metro Jaya di Pluit, dekat Waduk Pluit ya. Jadi kegiatan anak-anak hari ini pengenalan tentang tugas-tugas profesi kepolisian air dan udara ya. Nanti anak-anak kita bawa juga untuk naik kapal patroli ya, untuk menyusuri Teluk Jakarta dan nanti sampai ke Pulau Onrus ya, biar nanti anak-anak tahu sejarah tentang Pulau Onrus di sana. Mudah-mudahan bagus buat pendidikan anak-anak ya. Semoga nanti ada sekolah-sekolah lain yang bisa mengikuti jejak ini ya, mudah-mudahan ya. Tolong bantu doa aja. Jadi kalau siapa tahu ada nanti ada yang berminat lihat, ada punya cita-cita menjadi seorang perwira. Ya betul. Jadi sesuai dengan temanya profesi dan transportasi. Jadi itu membangun anak-anak dari usia dini untuk punya cita-cita. Jikalau mereka ingin jadi polisi, ya toh seperti yang kita hadir di sini ini adalah polisi perairan. Perairan ya. Jadi ada yang udara, perairan, juga ada Darat, lalu lintas, ya, sabara, serse. Nanti mereka biar bisa tahu deh pokoknya tugas-tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Oke guys, terima kasih banyak atas informasinya Pak Hendra. Mudah-mudahan jadi edukasi. Amin. Pelajaran buat anak-anak. Dan ini ada penerangan dikit untuk informasi. Kita mau berangkat ya? Siap. Oke guys, sampai jumpa di lokasi. Ditandai ya, ditandai ya, dia gelap dikumpulkan Pak. Kalau air minumnya mau dibawa, tapi nanti dapat juga nanti aqua. HP-nya kalau mau dibawa Cara kumpul gini. lagi siap gerak, setengah lengan lencang kanan gerak. Kalau setengah lengan gini ya. Iya, Bapak Kasubdit ya, Bapak Komandan kami nanti akan memberikan pengarahan kepada adik-adik semua. Kemudian disiapkan pertanyaannya ya, disiapkan pertanyaannya siapa yang mau nanya tentang tugas-tugas daripada polisi perairan ya, tugas-tugas polisi perairan. Itu nanti kami punya kapal, nah adik-adik mau tanya Pak, kapalnya ada berapa misalnya. Jadi ini kuncinya adalah pengaitnya. Ya, pengaitnya itu harus posisi terpasang.
terpasang, kemudian dekat dengan badan, bulat dan juga rembul. Ini fungsinya untuk kita memberikan pertolongan, ya. Fungsinya untuk memberikan pertolongan, misalkan teman kita, saudara kita di keseluruhan jauh, tidak ada kabar jauh. Ini nanti ada talinya, tali pengikat, ya. Tali pengikat, kemudian Sekarang kita sudah sampai, tinggal kita berangkat naik kapal. Assalamualaikum Pak Komandan. Ya aduh, alhamdulillah nih bisa sampai di sini. Gimana nih kalau kita naik pesawat? Ini kan udah pernah pertama kali anak-anak nih. Ya. Ada nggak rasa takut nanti kalau jalan? Biasa sih. Ada sih kalau anak-anak biasanya ada, Pak. Takutnya nanti begitu jam ini gigil nggak ada? Tapi nggak ya? Enggak. Biasa ya? Takutnya kan kalau di bis kan enak, nah kalau Ah. ini biasanya kan agak ngalun gitu, takutnya mabuk anak-anak itu. Karena ada niat itu anak pengen jadi seorang polisi, iya. Laut. Iya, Baru siap. tahu sekarang kok ada polisi, ada laut laut itu kan? Ada. Syaratnya harus bisa renang ya? Yang penting ada niat. Oke, Wendy tinggal di mana sih? Saya tinggal di Bekasi. Dah, kok sama sih? Saya di Cibitung. Oh, Cibitungnya. Saya di Jatiwaringin. Oh, di Jatiwaringin. Udah bertugas di sini berapa? Saya udah di sini udah 20 tahun. Oh, udah 20 tahun. Iya, dari 2003. Safety freeze-nya itu pakai apa aja Pak kalau buat naik kapal ini? Life jacket, nanti anak-anak pakai life jacket, terus nanti diajarin cara lempar ring buoy itu sama pemadam, kan ada pemadam juga di kapal nanti. Oh jadi sebelum naik kapal kita diajarkan. Ya, diajarkan. Nah, ini Pak Edi, makasih banyak ya. Siap. Saya pengen ketemu Pak Komandan ya. Siap. Siapa nama Komandan? Pak Fred. Sama tinggal di Bekasi juga. Oh iya. Iya. Halo. Izin Pak. Assalamualaikum Pak Komandan. Halo. Pak Freddy tinggal di Bekasi dengar ya? Ya, Oh, sampai Bekasi di mana? baru gede. Oh, Bekasi. Lebih dekat lagi tetangga nih. Saya di Jatiwaringin. Oh itu hari ini. Saya pengen nanya, anak-anak kan ada punya cita-cita nih. Apa itu? Ah, Udah, kan mulai tadi udah. Ya, kalau ada persyaratannya harus bisa renang. Kalau Ah, harus dong. harus ya? Harus Duh, dong. harus makanya jadi renang nih. Ini si Bontot ini pengen sini. Iya, pengen jadi seorang polisi. Kan kalau jadi polisi air harus bisa renang. Semua mau masuk polisi, mau masuk tentara harus bisa renang. Jadi Pak Freddy di sini tugasnya dari awal sampai sekarang ini. Dari awal apa nih? Dari pertama Berapa lama? berapa lama gitu? Oh, baru setahun. Oh, Mas. Oh. Tadinya Di Polsek. Oh, di Edukasi buat ini nanti sebelum naik kapal ini Pak. Jadi edukasi buat anak-anak tuh apa yang bimbingan yang harus dilakuin Pak? Yang pertama ya harus pakai life jacket. wajib ya? Harus mendengarkan apa yang diperintahkan karena di kapal ya berbeda dengan di lain. Sama ya jangan bertingkah sembarangan. Jadi harus disiplin itu ya, Mas ya. Ya, nggak boleh loncat-loncatan. Oke Pak Freddy, makasih banyak. Kalau Pondok Gede sama Jatiwaringin tetangga berarti. Iya. Ini di mana? Saya jalan setia. Kita ini sekolah di. Ini di Jati Cempaka. Tiga Pak. Ayeng. Oh, jadi pakai ya. Sebelum tol tuh kalau dari Iya, Pondok Gede. iya, iya. Kalau Pondok Gede ada terjadi masih tetangga dong. Makasih Pak Freddy, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan selamat selalu, sukses sehat selalu Pak Freddy. Dari Jatiwaringin doa selalu. Oke guys, makasih banyak ya. Kita sudah bisa ngobrol, bisa ketemu. Alhamdulillah nanti dikasih arahan untuk naik ke kapalnya. Ini anak-anak ini kasih arahan dulu nih karena baru pertama kali ikut naik kapal seperti ini. Jadi jangan takut ya. Mudah-mudahan apa yang kita nanti jalanin tidak ada halangan, lancar sampai ke lokasi tertentu. Apa namanya? Pulau apa? Ondrus. Tahu Pulau Ondrus? Tahu adanya apa? Di Pulau Seribu. Ini dia Pulau Seribu. Nanti kita menuju ke sana. Alhamdulillah guys, kita udah ada di atas kapal air. Jadi kita mau jelaskan, jadi ada tiga kapal.
Nah, 1, 2. Ada 3 kapal dan ini khusus buat guru-guru semua ada sih. Alhamdulillah ada yang bimbing juga. Pak Komit. Duduknya enak ya, Nah, nanti kita duduk di bawah nggak apa-apa. Deprok. Nanti duduk di bawah nggak apa-apa deprok kalau jalan. Enaknya Depok ya, Bapak. 2007. Jalan dulu ya. Anggap aja tamasya, kita tamasya. Nah, dibuka nih. Ayo, siap-siap. Doa ya. Rahasia. Halo guys, kita menuju Pulau Ondorus. Jadi kita lagi di atas kapal. Alhamdulillah ada begitu bahagia. Lebih semangat ya? Semangat ya? Ya, kita menuju ke Pulau Ondorus, tetangganya Pulau Tidung. Jadi induknya Pulau Seribu. Termasuk cicit-cicitnya itu Ondorus, Bajak Laya. Agak hafal waktu itu. Tapi alhamdulillah kita udah mulai jalan. Udah mulai kita bergerak. Ada yang tahu nggak ke sana mau ngapain? Ini kira-kira ada yang tahu nggak ke sana? Edukasi. Ada apa di sana? Kita mau edukasi. Pengen tahu aja ya, pengen ngelihat ya suasana di Pulau Ondorus karena kadang-kadang itu pariwisata yang tempatnya indah dan juga banyak hal-hal yang kita nggak tahu seperti kayak sejarah, terus tapak tilas, sejarah zaman dahulu. Jadi kita pengen tahu di mana di dalamnya Pulau Ondorus. Yuk, kalau pengen seru, kita ikut, kita saksikan, kita sampai ke lokasi Ondorus. Dadah! Pak Kapten, mohon izin nih kita di depan pengen tahu. Nanti kita lihat sini. Ini jaraknya berapa mil nih, Pak Kapten? paling 4 mil Pak. 4 mil ya. Ya. Ini yang ini Pulau Jadari, yang tengah Pulau Undrus, yang samping kiri Pulau Cipi. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ini Pak. Iya. Ini adalah pulau yang paling dekat dengan daratan. Berapa lama kira-kira Pak? Sampai? Ini paling 20 menit lagi Pak. Alhamdulillah. Karena udah lancar bawahnya, jadi enak. Cepat ya? Kebetulan cuaca juga bagus Pak. Jadi kalau ombak mungkin kita nggak nyampe. Dan alhamdulillah. Ini kalau kadang-kadang lebih dari ini. Kalau cuaca kurang bagus, gimana? Iya. Kan kecepatan itu cuaca itu mempengaruhi kecepatan kapal Pak. Kalau angin, kalau ombak, itu kan walaupun RPM-nya sama kapal pasti lambat karena kebentukan ombak. Dengan Pak Kapten siapa ya? Dan sono Pak. Iya. Abang tinggalnya di mana Pak? Saya di Kerawang Pak. Aduh, Kerawang, ambil Bekasi lagi semua. Rata-rata dari komandan terus ambil ke Bekasi. Alhamdulillah, kita sama orang. Pak Kapten, kalau sampai sana, kalau Ondorus, itu yang ada apa sih kira-kira? Di sana itu kayak pulau peninggalan
peninggalan kayak dulu zamannya VOC itu merupakan pengodokan kapal ya, terus pernah juga dipakai sama karantina haji Pak. Jadi dulu zamannya Belanda yang orang-orang kita mau ke haji itu naik kapal di karantina di Pulau Terus. Pernah juga dipakai karantina buat penyakit kusta. Ya. Dari tahunnya Pak Odus, dari tahun berapa sih Pak? Dari zamannya VOC Pak. VOC itu di sampingnya kan ada Pulau Kelor, itu ada menara, nanti kelihatan di Pulau. Nanti yang kumpul saya ya? Hah? Yang kumpul saya. Ini baru hari ini sih Pak. Halo guys, ini kita udah sampai Pulau Honduras, tapi ya kita ketinggalan. Karena kita ngopi dulu tadi, makan mie dulu, jadi ketinggalan. Anak udah pada masuk museum tuh. Di mana masuk museumnya? Ke arah mana? Sana ya? Yuk, Ayo, kita kejar yuk. Oke, kita ke museum yuk, biar cepet. Nah, di depan museum udah kita lihat. Ada yang tahu ini namanya apa? Oke, apa lagi? Meriam, apa lagi? Jadi meriam. Jadi ini Cici pernah main beledugan bambu nggak? Ya. Doran. Ini sama kayak beledugan bambu. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Pak di Pulau Onrus. Pulau Onrus adalah pulau peninggalan dulu zaman Belanda. Kita mau melihat-lihat apa isi di dalam pulau ini. Ada museumnya. Kita lihat ada peninggalan meriam, ada benteng-benteng, ada masa VOC dari Belak Ketupat jadi segi 5. Ya mantap. Karena ini adalah peninggalan sejarah untuk jangan melupakan sejarah. Jas merah, mantap. SDN Jati Cempaka 3. Nah ini kan museumnya. Jadi ini kita pengen sejarah yang ada di dalam. Yuk kita langsung tahu. Gelap ya? Gelap ya? Iya Pak. Pengen tahu dalamnya ada apa? Oh iya. Iya. Nah, kita masuk dalam. Kita lihat. Oh iya. Ini kan nih apa? Keramik. Ada tulisan-tulisan sejarahnya ya. Iya, benar nih. Oh, ini apa nih Bu? Jadi ini apa namanya? Denah. Iya, Denah aslinya asli. dulu kayak gini. Kena tsunami. Krakatau. Krakatau. Markus.
Jadi berubah. Terus kena tsunami juga, akhirnya tenggelam, jadi berubah. Jadi awalnya ini bentuk dari Pulau Onrus. Kayak gini rapi ya. Sekarang sudah berubah karena ada tsunami. Dari Krakatau yang meletus. Efek Krakatau meletus. Krakatau kan Lampung, jadi ombaknya segini. Sibuk, Onrus itu artinya sibuk dalam bahasa Belanda. Oh, bahasa Belanda Ya, ya? Onrus Iya. itu bahasa Belanda. Saya lagi Onrus. Oh iya. Kalau apa namanya Belanda kan Amsterdam. Amsterdam. Iya. Bahasa Belandanya kalau kita kagak sibuk apa? No onrus. No onrus. Oh, bukan sare tidur. Biasanya sare. Kalau kagak tidur kagak sibuk. Alhamdulillah tahu nih. Nah, ini kita kembali lagi teman. Ini yang tadi ya. Ini yang sini belum ya? Sini belum tadi. Nih coba lihat. Coba sini apa ini? nih? Kita pengen tahu juga Ini perjalanan. Pulau Onrus. Oh, ini rapi lagi nih. Iya ini susunan dari Onrus tadi. Iya. Cuman dulu bentuknya zaman begini dulu. ya. Tahun 1800-an ya? 1800-an ini. Dari POC. Iya, Zaman POC, ini zaman Belanda. Mungkin Iya. dulu kita masih belum ada apa-apanya. Iya. Belum ada apa-apanya. Zaman Pangeran Diponegoro kali ya? Iya. Tuh. Benar. Ini batu-batu dia, Bang. Berarti kita sangat kaya sekali ya istilahnya. Padahal ini dulu masuk ke Jakarta ya, dekat di kita gitu ya. Iya. Dekat dari Jakarta gitu. Tapi kita kadang-kadang saking sibuknya itu. Iya. Karena Onrus kan sibuk, Onrus kan bahasa Iya. Belanda sibuk. Saking sibuknya kita nggak tahu ini. Iya benar. Sekarang tahun 2023. 2023. Baru besok kemarin. Makanya kita jangan melupakan sejarah. Karena ada pepatah mengatakan Nah. bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat sejarahnya. Jas merah. Iya. Pak Karno, hidup Pak Karno. Itu slogan dari Pak Karno. Jas merah. Jangan Jas melupakan sejarah. sejarah. Jangan melupakan Jadi, sejarah. sejarahnya. Oke guys, Iya, kita iya. Sip, coba sip, kita sip. pengen tahu lagi ke dalam, Iya, yang iya. lain. Oke. Saya mau tanya Pak, kalau sejarah ini tuh apa ya Pak? Baik. Jadi pulau ini kebetulan dulu bekas peninggalan Belanda. Caranya banyak banget, dimulai dari abad 17 sampai dengan abad ke-20 terakhir itu. Pertama dulu sempat dari galangan kapal, terus docking kapal, gudang rempah-rempah, sampai akhirnya dibikin benteng pertahanan di pulau ini. Itu abad 17-nya. Sampai di situ Inggris juga sempat pengen menguasai pulau ini dan Nusantara, makanya sempat pulau ini dihancurkan. Beberapa tahun kemudian abad 19-nya pulau ini sempat dialihfungsikan dengan bangunan yang berbeda, dengan fungsi yang berbeda sebagai pangkalan militer. Cuman sayang pada masa itu sempat ada letusan Gunung Krakatau sekitar tahun 1883. Akhirnya pulau ini sempat porak-poranda pada masa itu. Dan Belanda coba membangun kembali dengan periode yang terakhir sebagai karantina haji. Tepatnya tahun 1911. Jadi fungsinya untuk mengatur jemaah haji yang pulang dari Mekah. Ketika kapalnya akan merapat di Tanjung Priok, mereka harus kemari dulu di karantina. Tujuannya diperiksa kesehatan, takut ada yang sakit, takut ada yang penyakit. Di sini banyak barak-barak, ada sekitar 35 unit. Dengan satu barak itu 100 orang, jadi 3.000-an lebih diatur di sini itu sekitar zaman haji 1911 sampai dengan 1933. Sempat masa Jepang datang, pulau ini dialihfungsikan sebagai pulau tahanan sampai Indonesia merdeka. Beberapa kali alih fungsi, terakhir tahun 1965 sempat dijadikan tampungan gelandangan dan pengemis. Habis itu pulaunya kosong, terbengkalai dan hancur tahun 68. Tahun 1972 baru ada SK Gubernur tentang penjelunungan pulau dan baru ada UPT-nya tahun 2002. Sekarang pulau ini di bawah Dinas Kebudayaan sebagai museum. Sejarah singkat tentang Pulau Onrus ya. Terima kasih banyak ya Pak atas Sama-sama. ceritanya. Semoga bermanfaat ya Pak. Sama-sama. Ya. Ini Ini apa Pak? Bangka Belanda, Bangka Ya. Polisi. Dijelasin. Ini sumur apa namanya? Siapa yang sudah baca polisi? Lubang air untuk tandon air zaman Belanda dulu. Jadi, gitu. Ya, dah ya. Sip. Ruang bawah tanah, ruang bawah tanah.
karena di laut, karena air semua ini. Oh, jadi ini air tawar ya, Pak? Ah, payau. Payau, Ya, ya. nggak terlalu asin. Tadi saya udah rasain. Tidak terlalu asin ini airnya. Jadi untuk karena ini kan di tengah laut ya. Jadi untuk mendapatkan air yang tidak terlalu asin, ini ya saya rasa ini. Ya, nggak terlalu asin. Iya, Mantap. Ini digunakan dulu zaman Belanda dulu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi air kalau misalkan kalau ke darat kan lama ya, akhirnya dibikin tandon air, ruang bawah tanah. Nah, kemudian di sini nih ada ruangan-ruangan nih, kamar-kamar di bawah sini. Gitu. Jadi untuk inilah untuk bersembunyi zaman dulu ya, zaman Belanda, zaman VOC. Tapi sekarang tetap masih ada ruang-ruangan. Masih ini, ada, ya? cuman keisi air. Karena istilahnya udah udah pada masuk lah air pasang. air pasang dari laut kan, kita dekat laut nih. Jadi air mata pada masuk. Kemudian jadi kalau Belanda untuk cadangan air minum untuk masak gitu, dan untuk ya minum sehari-hari lah gitu. Karena kalau kita bikin sumur pasti airnya asin. Nah, ini dia di tengah-tengah jadi nggak terlalu asin. Mantap. Oke, Pak. Kita lanjut, Yuk, Pak. lanjut kita. Mau lanjut kemana lagi nih, Pak? Nah, ini kita ke tempat ya, mantap. Di sana ada bacanya tuh, karena anak-anak udah duluan. Wah, Ini bekas bunker semua emang ya, Pak? jadi ya, dulu memang tempat persembunyian ini VOC dulu di sini. Nah, ini ada bacaannya nih. Komplek makam Belanda, Das Graveyard. Komplek pemakaman ini telah ada sejak zaman VOC, berkuasa di Pulau Onrus sekitar abad 17-18. Dari sekitar 40 nisan kubur yang masih sisa di sini, sebagian besar adalah nisan orang-orang Belanda yang mati muda akibat penyakit tropis, masih aktif sebagai galangan kapal maupun benteng pertahanan. Namun diduga Pulau Onrus pada abad 17-18 bukanlah wilayah pemukimannya yang sehat. Banyak penghuninya yang wafat pada usia muda di bawah umur 40 tahun. Oh, ini pemakaman makam orang-orang Belanda nih. Oh gitu ya. Pemakaman orang Belanda. Ada Deputi Sebastian Duran, penghuni Pulau Onrus, lahir di pulau ini pada muda ya. Cornelis Willem Vogel 95-1738, muda juga ini. Ini sekitar 38 tambah 5, 38 tambah 5, 43 tahun. Ini apa? Oh, puisi. Maria Van de Velde. Meninggal pada tanggal 19 November. Itu puisi. 1721. Umurnya berapa ya? Oh, dia ada berapa tahun? Banyak kan anak-anak kecil. Anak kecil di penjara kan? Lanjut lagi.
lokasi tempat mereka berantem, tempat gladiator. Jadi dulu tempat kayak orang-orang yang contohnya gratis yang bisa bersedia. Ayo, ada yang latihan? Yang latihan? Ayo, ada yang melawan? Jadi ada ini dulu tempat kayak lokasi gladiator kita jangan Cuma segini Pak ya? ya ini lokasinya seperti ini. Tapi kalau kami Sampai mati nggak? salah satunya sampai ke sini. Mengurangi jumlah tahanan. Dan kalau ini cukup kita ke depan lagi. Ya. Ini tempat embarkasi haji, karantina haji di All on Rus zaman Belanda dulu, supaya mereka tidak menentang penjajahan, maka dimasukkan ke pulau sini supaya aman dan tidak bergerak untuk melawan penjajah, maka ditaruh di sini untuk sebagai karantina haji gitu. Termasuk di dalamnya ada tempat gladiator untuk penjara bawah tanah. Jadi zaman Belanda dulu kalau ada yang bermasalah ditaruh di sini, kemudian diadu 1 lawan 1 sampai meninggal, sampai mati gitu. Jadi zaman dulu, maka karena itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, maka mungkin mereka hilang dari bumi Nusantara. Ya, alhamdulillah, amin. Jadi kita sekarang udah menguasai Indonesia, makanya Indonesia ini adalah suatu sejarah yang sangat banyak, yang sangat tak terhingga nilai tidak Indonesia. bisa kita lupakan. Ya, jangan kita lupakan, melupakan sejarah. Karena kalau untuk merebut penjajahan itu sudah kita rebut. Tinggal kita sebagai generasi penerus bangsa ini, kita menjaga, melestarikan, dan terus untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Mantap. Merdeka. 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 Belanda. Ya alhamdulillah guys, tadi kita udah melihat apa yang ada di dalam pulau Honturus ini. Artinya kita udah tahu ternyata penuh dengan kesejarahan dan penuh dengan masa lalu dan penuh dengan sejarah yang kita kadang nggak tahu, saya jadi tahu. Sekarang kita tinggal menyantau daripada minum dulu karena pada haus. Yuk kita minum dulu ya. Ini pada ngerokok ya? Ya ini ya. Ada orang yang mau cerama itu. Banda emang nih. Iya udah asma emang. Itu nggak. Kita alhamdulillah di samping pantai, kita sampai sudah semua selesai, tinggal kita makan siang sudah, ke pantai sudah, ke sejarah sudah, tinggal kita menuju sholat zuhur dan juga menaik kapal lagi. Oke, yuk kita ketemu sana di kapal apa namanya? Airwatt, kapal Pol Air. Itu Pol itu ada polisi air. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, goodbye.
Alhamdulillah guys, kita udah sampai ke Jakarta lagi. Pak, makasih banyak Pak. Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih banyak. Kita mau datang lagi Pak, makasih. Makasih. Pak Jono, makasih banyak. Muhammad belum. Nah, itu dulu. Pak Tony, apa lagi? Nanti mau main ke Bogor ya. Anaknya mana? Masuk sini lah. Oh, kan anak saya canda. Iya. Udah kenal. Saya udah bilang tadi sama Pak Ahmad. Ya pas nikahan juga ada kelihatan sampai juga. Makasih banyak ya. Pak, mudah-mudahan iya, biar anak-anak pada makan. Kita lagi ngerokok aja. Siapin juga. Aman. Iya. Biar sehat semua, kita ketemu lagi insyaallah. Oke, makasih banyak ya. Dapat makan tuh, sudah makan ya? Iya. Ih, gila. Oke, kalau Rame apa gimana? Rame apa? Nggak tahu tuh pada Nunggu aja ya. nunggu aja kan bareng. Yang lain ya. Biar rame ya. Biar enak. Nanti kan ada suasana rame-rame tuh. Ya, udah sampai Itu kita bikin dokumentasi. sambil syuting. Pak Weda harus makan. Siapin nama. Pasti punya kan? Malu berarti kan. Kayaknya masih umur 18 tahun. Iya. Makasih guys ya. Alhamdulillah banget udah ketemu semua dengan semua yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak buat semua segenap para Mudah-mudahan kita ada lagi yang membantu kesempatan acara di ini. sini. Insya Allah dari SD bakalan Jatiwari Pondok Cemaka ya? SD 3 mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang balas saja Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mantap. Ada.